Sistem Super Devouring. Bab 416 kembali ke jurang Netherworld. Lord Qilian, yang sedang menekan Hu Bin, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik dan melihat Megatron mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang cepat ke arahnya. Kecepatan ini hampir mengejarnya. Setelah seorang prajurit manusia menerobos ke alam Kipo, dia bisa terbang dengan Ki, tetapi jika dibandingkan dengan binatang suci terbang di alam Kipo, kecepatannya lebih rendah. Binatang suci terbang dengan level yang sama di alam Kipo jelas lebih cepat daripada manusia. Pada saat ini, Qilian dan Hu Bin menemukan bahwa 3 dari 4 orang telah dibunuh oleh Ye Xuan, hanya menyisakan Lord Qimu sebagai orang yang terluka parah. Jelas, Ye Xuan berasal dari pihak ketiga. Mati. Ye Xuan bergegas masuk bersama Megatron, tetapi semua serangannya ditujukan pada Hu Bin. Bagaimanapun, Hu Bin lebih mudah dihadapi daripada Qilian. Selama cincin Qiankun milik Hu Bin jatuh ke tangan Ye Xuan, maka Ye Xuan dapat menerobos lagi, dan akan mudah untuk membunuh Qilian saat itu. Sudah berakhir. Wajah Hu Bin muram. Awalnya, dia dipukuli oleh Qilian tanpa kemampuan untuk melawan. Sekarang, dengan Ye Xuan, dalam 2 ronde, salah satu lengannya terputus, dan itu adalah lengan kiri yang memiliki cincin Qiankun. Mau mengambilnya. Qilian telah mendengar tentang Ye Xuan dari Dadao Suesi, jadi dia mengenalinya. Karena itu, ketika lengan Hu Bin terbang, dia menyerang Ye Xuan. Ye Xuan mendengus dingin, melangkah keras, dan melompat ke arah Qilian. Adapun Megatron, dia langsung berubah menjadi burung dan melepaskan cincin Qiankun di tangan kiri Hu Bin. Tidak bagus. Qilian lupa bahwa Ye Xuan tidak sendirian, dan segera mundur dengan cepat. Ye Xuan tidak bisa terbang, jadi dia hanya bisa melancarkan serangan jarak jauh dan tidak bisa mengejar. Namun saat ini, Megatron membuat jalan memutar dan kembali berdiri. Qilian, selesai. Ye Xuan memegang cincin Qiankun milik Hu Bin di tangannya, dan matanya berseri-seri dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ding, tuan rumah telah mencapai 140 kekuatan naga. Meskipun dia hanya meningkatkan 3 kekuatan naga, setiap kali dia menerobos, hal-hal yang dia butuhkan secara alami akan meningkat. 3 kekuatan naga tidaklah buruk. Saat ini, ada lebih dari 20 naga terbang di sekitar Ye Xuan, 18 yang besar dan 2 yang kecil. 182 kekuatan naga. Dan Qilian telah turun menjadi 175 naga. Sudah berakhir. Qilian juga putus asa. Dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan akan keluar di tengah jalan dan menghancurkan rencana balas dendamnya. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya untukmu. Ketika suara Ye Xuan jatuh ke telinga Qilian, kepala yang terakhir sudah terbang. Meskipun Qilian tidak berperi kemanusiaan dan membantai puluhan sekte besar dan kecil, dia juga untuk membalas dendam, dan Hu Bin adalah musuhnya. Ye Xuan tidak peduli apakah Hu Bin atau tidak. Bagaimanapun, Hu Bin bukan lagi manusia, jadi Hu Bin tidak bisa lolos dari kematian. Tidak. Kepala penguasa Akagi ke-7 Hu Bin juga terlempar ke langit, lalu kedua tubuh itu jatuh dari langit bersamaan. Pah! Mayat berdarah itu adalah hal yang sangat aneh. Setelah mati, mayat itu dengan cepat berubah menjadi genangan darah. Hal yang sama berlaku untuk ketiga mayat berdarah itu. Tubuh Qilian dan Hu Bin larut menjadi darah di udara, dan berubah menjadi hujan darah. Kedua penguasa alam roh itu dibunuh oleh Ye Xuan. Ding, tuan rumah telah menembus 150 naga. Perintah itu berbunyi. Ye Xuan tercengang. Qilian dan Hu Bin memang kaya raya. Cincin Qiankun mereka memungkinkan Ye Xuan untuk menembus kekuatan 10 naga. Namun, ini agak buruk bagi mereka, yang merupakan penguasa alam roh dengan 170 dan 180 naga. Pertempuran ini sekarang telah berakhir. Pasukan 10.000 mayat dihancurkan dan Qilian terbunuh. Ini adalah akhir yang baik. Ayah. Penguasa Akagi menyeret tubuhnya yang terluka parah, tetapi Hu Bin telah berubah menjadi darah. Bahkan jika para dewa datang, mustahil untuk menghidupkannya kembali. Ye Xuan tidak merasa bersalah tentang ini. Ini adalah dunia orang-orang kuat. Membunuh orang untuk merampok harta karun sudah jelas. Ye Xuan tidak membunuh Lord Akagi, yang dianggap paling benar. Setelah dia melirik Lord Akagi, dia mengusir Megatron. Titik. Jika dia ingin meningkatkan wilayahnya yang terdiri dari 150 naga lagi, dia harus pergi ke wilayah yang lebih kuat untuk pelatihan. Wilayah Akagi ini mungkin tidak memuaskannya. Namun, ada tempat lain di wilayah Akagi ini yang sangat diminati Ye Xuan. Itu adalah Nether Abyss.
Ada labirin yang telah menjebaknya selama lebih dari sebulan. Pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Namun sebelum itu, dia mengunjungi semua sekte di wilayah Akagi untuk melihat apakah ada mayat besi atau mayat perunggu yang tersisa. Kemudian, dia tiba di Nether Abyss lagi. Ini adalah ketiga kalinya dia ke Nether Abyss. Terakhir kali, aku memiliki 120 kekuatan naga, tetapi aku tidak dapat menembus labirin. Hari ini, aku memiliki 150 kekuatan naga. Aku ingin tahu apakah aku dapat. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Jika itu adalah waktu yang lain, dia akan terlalu malas untuk datang, tetapi sekarang adalah periode yang luar biasa, dia terjebak di alam kekuatan dan jiwa. Untuk menerobos dari alam kekuatan dan jiwa ke alam roh, kamu memerlukan beberapa harta alam untuk menerobos, dan rumput Nether adalah salah satunya. Meskipun ada peluang 60% untuk menerobos alam roh sekarang, Ye Xuan tidak berani bertaruh, dia menginginkan 100%. Setelah mempersiapkan dirinya secara mental, Ye Xuan masuk, dan segera, dia menemukan labirin. 120 naga, 150 naga, perbedaannya sangat besar, fisik Ye Xuan juga telah meningkat pesat, yang sangat membantunya dalam menghancurkan formasi. Paling-paling, gunakan amarah Raja Binatang sekali. Jika benar-benar ada rumput Nether di labirin, maka dia dapat menerobos ke alam roh satu langkah lebih awal. Dia punya firasat bahwa pasti ada Nether Grace di tempat yang dikelilingi labirin ini. Coba aku lihat seberapa kuat labirinmu. Ye Xuan memikirkannya dan melangkah masuk. Kali ini, dia juga menukar banyak barang untuk menghancurkan formasi, barang-barang ini sebenarnya adalah beberapa tanda. Hal yang paling merepotkan tentang labirin adalah tersesat. Selama kamu menemukan arah yang benar, kamu bisa menghancurkan labirin. Namun, Ye Xuan masih terlalu naif. Dia berjalan ke arah barat, tetapi pada akhirnya, dia kembali ke titik awal. Tampaknya labirin ini sangat tidak biasa. Dia telah mengembara selama 3 hari, tetapi masih belum dapat menemukan solusi. Namun, pada hari ketujuh setelah dia memasuki labirin. Aura yang begitu kuat. Kaki Ye Xuan tiba-tiba berhenti, dan darah Raja Binatang Buas di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Pasti ada binatang suci yang kuat di depannya. Itu pasti kelabang terbang. Itu pasti sedang beristirahat. Mata Ye Xuan berbinar. Jika dia mengikuti induksi, dia mungkin bisa menghancurkan formasi. Pada saat ini, dia mengikuti arah ini. Dalam hal ini, induksi lebih dapat diandalkan daripada mata. Bab 417, Menemukan Tanah Harta Karun. Kali ini, memang di luar dugaan Ye Xuan. Itu juga membuktikan bahwa dia akan menghancurkan formasi saat itu, kalau tidak, dia tidak akan bisa merasakan kelabang terbang. Namun, masih ada masalah yang sangat penting saat ini. Dia sedang menuju ke kelabang terbang. Jika dia bertemu dengan kelabang terbang, itu akan mengerikan. Kelabang terbang adalah tingkat kedua dari kendali Qi, setidaknya 200 kekuatan naga. Bagaimana jika kelabang terbang adalah 299 kekuatan naga? Dia berhenti dan berpikir dalam hatinya. Tetapi saat ini, garis keturunan lain di tubuhnya mulai berlaku lagi. Kali ini, itu adalah rusa pemburu harta karun. Barang bagus, ada barang bagus di dekat sini, dan jumlahnya cukup banyak. Ye Xuan sendiri juga merasakan energi spiritual yang melimpah, dan dengan garis keturunan rusa pemburu harta karun, indranya menjadi lebih kuat. Setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan. Sial. Pada saat itu, dia terus melangkah maju. Dia sangat berhati-hati, takut membuat suara dan menarik perhatian kelabang terbang. Saat dia masuk lebih dalam, induksi menjadi semakin kuat. Darahnya mendidih. Dia memperkirakan bahwa jika dia bisa mendapatkan harta alam ini, dia mungkin bisa menembus kekuatan 10 naga. Karena induksi spiritualnya terlalu kuat. Pada saat ini, tiba-tiba suara mendesis terdengar dan jatuh ke telinga Ye Xuan. Dia sangat terkejut sehingga dia segera berhenti. Wajahnya tenggelam. Dia waspada dan siap menggunakan kemarahan Raja Binatang Buas kapan saja. Jelas, ini adalah suara mendesis kelabang terbang. Dia pikir dia terlalu dekat dan ditemukan oleh kelabang terbang, tetapi dia salah menebak. Setelah kelabang terbang mendesis, ia terbang ke udara, melewati kepalanya, dan mulai berpatroli di seluruh jurang dunia bawah. Ye Xuan menghela napas lega. Ternyata itu keluar untuk berjalan-jalan. Hal ini hampir membuatnya takut setengah mati. Tepat setelah kelabang terbang itu pergi, Ye Xuan berbalik dan akhirnya keluar dari labirin. Saat ini, yang terlintas di matanya adalah taman bunga.
Dalam kesannya, taman bunga seharusnya menjadi tempat yang cerah dan indah, tetapi taman bunga yang luas ini sebenarnya adalah spesies hitam yang gelap dan suram. Benda beracun, semuanya adalah harta alam beracun, siapa yang menanamnya? Yesuan membelalakan matanya, tampak tidak percaya. Dia telah merasakan banyak energi spiritual sebelumnya, tetapi itu hanya sedikit aneh, tetapi dia tidak menyangka bahwa ini sebenarnya adalah taman bunga beracun. Dan kelabang terbang itu mungkin adalah penjaga taman bunga beracun ini. Tidak peduli apa, rumput beracun juga merupakan harta alam, tidak peduli siapa yang menanamnya, telan semuanya. Yesuan tidak peduli tentang apapun, dia langsung masuk dan mulai memetik dengan panik. Dia bahkan tidak melihat rumput beracun mana yang sudah matang dan mana yang masih bibit, dia memetik semuanya terlebih dahulu. Ding, tuan rumah telah menembus ke 151 kekuatan naga. Ding, tuan rumah telah menembus hingga 152 kekuatan naga. Ding, tuan rumah telah menembus hingga 153 kekuatan naga. Titik. Perintah sistem berbunyi terus-menerus, dan Yesuan sangat bersemangat. Tebakannya memang benar. Memang ada sesuatu yang bagus di labirin ini. Segera, taman bunga racun seluas lebih dari 1000 meter persegi ini disapu oleh Yesuan. Ding, tuan rumah telah menembus hingga 160 kekuatan naga. Ketika Yesuan menyapu seluruh taman bunga racun, dia baru saja menembus hingga 160 naga, tidak lebih, tidak kurang, tepat. Pada saat yang sama, dia juga mendapat rumput neter. 160 naga berarti peluang terobosan 70%, ditambah rumput neter, itu 80%. Peluang ini sudah setinggi kue beras, tetapi Yesuan masih tidak mencoba menerobos. Dia tidak ingin jatuh ke dalam peluang kegagalan 20%. Taman bunga beracun ini sepertinya baru saja ditanam. Aku heran siapa yang menanam begitu banyak harta karun alam. Yesuan sangat terkejut, tetapi dia tahu bahwa orang yang bisa menanam rumput beracun yang berharga seperti itu jelas bukan orang biasa. Meskipun rumput beracun ini belum matang, sangat disayangkan untuk memetiknya, tetapi rumput beracun ini sudah dipetik, dan dia bisa mendapatkannya saat tidak ada orang di sekitar. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini, mundur. Yesuan mendapat keuntungan dan tidak berani tinggal di sini, dan bergegas memasuki labirin. Dia baru saja menemukan taman bunga beracun ini berdasarkan darah Raja Binatang Buas. Jika dia ingin keluar sekarang, dia mungkin harus menebak secara acak. Dia memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 10 hari dan setengah bulan. Namun, tidak lama setelah Yesuan pergi, sesosok muncul di kabut di atas taman bunga beracun. Ini adalah seorang lelaki tua. Ketika dia melihat bahwa taman bunga beracun yang dia tanam menghilang, dia langsung mengeluarkan raungan panjang. Sialan, siapa yang mencuri rumput beracun yang aku tanam dengan hati-hati? Dia tidak bisa mengetahuinya. Dia pergi ke banyak tempat sebelum menemukan tempat yang cocok untuk menanam rumput beracun dalam jumlah banyak. Karena wilayah Akagi relatif terbelakang, dia hanya membuat labirin sederhana dan menangkap kelabang terbang tingkat kedua dari kendali udara untuk menjaga langit. Namun, dia tidak menyangka bahwa seseorang akan menerobos labirinnya. Pada saat itu, dia langsung bergegas keluar, karena dia dapat melihat dari bawah bahwa orang yang mencuri semua harta karun taman rumput beracunnya baru saja pergi belum lama ini. Titik. Pada saat ini, Yesuan, yang sedang berjalan melalui labirin, mendengar teriakan ini dan langsung ketakutan setengah mati. Sudah berakhir, pemilik taman bunga beracun telah kembali. Wajah Yesuan muram, dan ususnya berwarna hijau karena penyesalan. Jika dia tahu lebih awal, dia akan menunggu sampai pihak lain pergi sebelum memetik. Gali lubang dan bersembunyi dulu. Yesuan segera membuat rencana. Dia telah mencoba menggali terowongan sebelumnya, tetapi labirin itu bahkan mencakup bawah tanah, jadi itu tidak berguna. Namun, menggali lubang untuk bersembunyi sementara adalah hal yang layak dilakukan. Namun saat ini, seekor kelabang terbang tiba-tiba terbang di atas kepalanya dan mendesis. Kemudian, seseorang jatuh dari langit dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Tepatnya, orang itu berada di belakang Yesuan. Ini mengerikan. Yesuan mendengar suara di belakangnya dan langsung berhenti. Sarafnya tegang, lalu dia berbalik. Ketika dia berbalik, dia melihat lelaki tua berwajah merah itu, tetapi wajahnya membiru karena marah. Pada saat yang sama, Yesuan juga memperhatikan bahwa ada 30 naga terbang besar yang terbang di sekitar lelaki tua berwajah merah itu. Kekuatan 300 naga. Kontrol Ki level 3. Yesuan menyadari bahwa dia sudah dikutuk.
Seorang Master Control Ki level 3, bahkan jika dia menggunakan Beast King's Fury, dia akan langsung terbunuh. Kali ini, dia benar-benar ingin mati. Senior, aku. Ye Xuan buru-buru menjelaskan. Namun saat dia berbicara, dia merasakan sakit di tangan kirinya. Dia tanpa sadar menoleh dan menemukan bahwa pergelangan tangan kirinya hilang, dan darah berceceran. Begitu cepat. Kecepatan lelaki tua berwajah merah ini lebih cepat daripada yang bisa dia lakukan. Jika lelaki tua berwajah merah itu ingin membunuhnya sekarang, dia mungkin sudah mati. Bab 418 ditangkap. Ye Xuan berbalik dengan ekspresi ngeri dan mendapati pergelangan tangannya dilempar ke samping oleh lelaki tua berwajah merah itu, dan cincin Qian Kun dipegang di tangan lelaki tua berwajah merah itu. Di mana benda-benda itu? Lelaki tua berwajah merah itu berkata dengan suara serak. Ye Xuan mengerti bahwa dia sedang mencari rumput beracun itu. Namun, rumput beracun itu semuanya dimakan olehnya, dan rumput dunia bawah yang tidak dimakan juga ada di ruang melahapnya. Cincin Qian Kun ini digunakan olehnya untuk pamer, tidak untuk berpura-pura. Rumput beracun itu dimakan oleh para junior. Ye Xuan mempersingkat cerita panjang dan melontarkan ketegangan terlebih dahulu. Dimakan. Seseorang yang memakan begitu banyak rumput beracun dan tidak mati sudah cukup untuk mengejutkan lelaki tua berwajah merah itu. Hanya dengan cara ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Makan. Lelaki tua berwajah merah itu terkejut ketika mendengarnya. Di antara rumput-rumput beracun itu, banyak di antaranya yang bahkan harus dia petik dengan hati-hati, tetapi dimakan oleh Ye Xuan. Bagaimana mungkin? Yang terpenting adalah, bagaimana mungkin sepetak besar bunga beracun dimakan? Pada saat ini, lelaki tua berwajah merah itu tiba-tiba menyadari bahwa pergelangan tangan Ye Xuan mulai tumbuh perlahan, dan kembali ke keadaan semula setelah beberapa saat. Adegan ini membuatnya tercengang. Apa-apaan kamu? Tanya lelaki tua berwajah merah itu dengan ngeri. Sama sekali tidak mungkin bagi manusia untuk meregenerasi lengan yang patah, tetapi dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, jadi dia tidak bisa tidak meragukan apakah Ye Xuan adalah manusia. Aku manusia, tetapi aku pernah mengambil harta karun alam, jadi aku kebal terhadap semua racun dan memiliki kemampuan untuk meregenerasi lengan yang patah. Ye Xuan buru-buru menjelaskan. Kebal terhadap semua racun, meregenerasi lengan yang patah. Lelaki tua berwajah merah itu sedikit mengernyit. Dia tidak merasakan bahwa Ye Xuan memiliki cincin Qian Kun lain padanya, jadi dia berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu berlatih dengan memakan ramuan beracun? Tidak, tubuhku sedikit istimewa. Jika aku tidak memakan ramuan beracun, aku mungkin akan meledak dan mati. Ye Xuan membuat alasan dengan santai. Dia memakan semua ramuan beracun itu karena dia tidak punya pilihan. Pria tua berwajah merah itu merasa ragu, dan wajahnya yang pucat juga sedikit pulih, tetapi ekspresinya sedikit aneh. Setelah berpikir sejenak, dia melemparkan racun ke Ye Xuan dan berkata, makanlah di depanku, jika kamu berbohong padaku. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia merasa bahwa jika Ye Xuan berbohong padanya, dia akan diracuni sampai mati oleh rumput beracun ini, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Ye Xuan menangkap rumput beracun itu dan menemukan bahwa dia telah menelan rumput beracun ini sebelumnya, tetapi dia belum pernah memakannya. Sial, ini menyedihkan. Aku hanya bisa mempercayai pohon kehidupan suci sekali. Ye Xuan menggertakkan giginya, menggigit daun rumput beracun itu, lalu menelannya. Meskipun ia bisa memasukkan daun ini ke dalam ruang telan, lelaki tua di depannya adalah pengendali Ki tingkat ketiga. Jika ia menelannya dengan mulutnya, jika ia terlihat, ia akan mati. Jadi, ia hanya bisa bertarung sekali. Ia mengunyah daun rumput beracun itu dan menelannya ke dalam perutnya. Saat berikutnya, ia mendengar suara perintah sistem. Ding, tuan rumah terbebas dari racun ini. Hah. Setelah mendengar suara perintah ini, Ye Xuan juga menghela napas lega. Tampaknya darah pohon kehidupan suci masih sangat kuat. Lanjutkan. Pada saat ini, lelaki tua berwajah merah itu berkata dengan dingin. Ye Xuan merasa lega sekarang dan menelan seluruh rumput beracun yang pahit itu ke dalam perutnya. Lelaki tua berwajah merah itu mengerutkan kening dan menatapnya, menunggu dengan tenang sekitar 10 napas sebelum menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah kau benar-benar kebal terhadap semua racun? Lelaki tua berwajah merah itu bertanya dengan ngeri. Memang benar, tapi aku tidak tahan dengan beberapa yang tidak dikenal atau sangat beracun. Ye Xuan mengangguk.
Pria tua berwajah merah itu melihatnya dengan ragu dan bertanya, bisakah kau memberitahuku racun dari rumput itu tadi? Mendengar ini, Ye Xuan tertegun sejenak, lalu berkata, ketika aku menelannya, perutku terasa panas dan rasanya seperti akan meledak. Setelah 3 kali tarikan napas, aku merasa sedikit mual, dan sesuatu sepertinya bergerak di perutku. Sekarang kepalaku sedikit bengkak. Jawaban ini mengejutkan pria tua berwajah merah itu lagi, dan dia berkata, itu adalah rumput matahari berapi-api. Jika orang-orang di bawah tingkat kedua Ki pengendali secara tidak sengaja mengambil sehelai daun, mereka akan terbakar menjadi abu dari dalam keluar dalam 3 tarikan napas. Sialan. Ye Xuan juga ketakutan setengah mati setelah mendengar penjelasan itu. Sebenarnya, dia tidak mengatakan gejala-gejala itu sama sekali. Dia melihat racun yang tercantum oleh sistem pelahap dan membacanya dengan menggabungkannya dengan racunnya sendiri. Orang-orang di bawah 200 naga yang secara tidak sengaja mengambil sehelai daun akan terbakar menjadi abu dalam 3 tarikan napas, tetapi dia menelan seluruh rumput matahari berapi-api. Coba yang ini lagi. Orang tua berwajah merah itu mengeluarkan rumput beracun lainnya. Sialan, apakah kamu menggunakan aku untuk menguji racunnya? Ye Xuan mengambilnya tanpa daya. Kali ini, dia pertama-tama dengan hati-hati menggigit sedikit daun rumput beracun dan menelannya. Setelah mendengar suara perintah sistem, dia memakan seluruh rumput beracun itu. Itu memang kebal terhadap semua racun. Orang tua berwajah merah itu menyipitkan matanya dan menatap Ye Xuan dengan tatapan aneh. Senior, aku telah salah memasuki tempat ini dan membuat kesalahan besar. Aku harap kamu akan memaafkanku. Aku akan mengganti rugi rumput beracun ini. Kata Ye Xuan. Kamu berani mengatakan ganti rugi. Apakah kamu tahu berapa harga taman bunga beracun ini? Orang tua berwajah merah itu mendengus dingin. Ye Xuan tidak berbicara. Taman bunga beracun ini memungkinkannya untuk menerobos dari kekuatan 150 naga menjadi 160 naga. Nilainya sangat besar. Jika dijual untuk sumber daya kultivasi, mungkin seseorang dengan 150 naga dapat menembus hingga 170 atau 180 naga, atau bahkan 190 naga. Bahkan 200 naga bukanlah hal yang mustahil. Sistem devouring milik Ye Xuan membutuhkan lebih banyak sumber daya kultivasi daripada orang-orang dengan level yang sama. Keuntungannya adalah menghemat banyak waktu. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak mampu membayar. Pada saat ini, lelaki tua berwajah merah itu mendengus, kau menelan seluruh taman bunga beracunku, yang seharusnya merupakan kejahatan berat, tetapi aku menyukaimu. Selama kau bersedia membantuku, aku akan mengampuni nyawamu, jika tidak, kau akan langsung mati. Mendengar bahwa ada cara untuk bertahan hidup, Ye Xuan juga buru-buru bertanya, apa yang kau ingin aku lakukan? Lelaki tua berwajah merah itu menjawab tanpa berpikir, uji racunnya. Aku punya banyak racun dengan toksisitas yang tidak diketahui. Aku ingin kau membantuku menguji toksisitas racun-racun ini. Selama kau melakukannya dengan baik, aku akan melepaskanmu suatu hari nanti. Ini. Ye Xuan berhenti sejenak dan mengerutkan kening. Lelaki tua berwajah merah itu tidak menyebutkan waktu yang spesifik, yang berarti bahwa ia harus melihat wajah lelaki tua berwajah merah itu. Jika lelaki tua berwajah merah itu tidak melepaskannya, maka ia harus dipenjara selamanya. Namun, ini bukan tanpa titik balik, karena lelaki tua berwajah merah itu tidak tahu bahwa ia memiliki sistem melahap. Selama ia diam-diam menyembunyikan racun dan menumpuknya, ia dapat menelannya sekaligus, dan kemudian menggunakan Beast King Rage setelah kekuatannya meningkat, dan ia tidak dapat melarikan diri. Oke, aku setuju. Ye Xuan mengangguk. Kali ini ia meminta kematian, dan ditangkap di tempat oleh pihak lain, jadi tidak ada yang bisa ia lakukan. Untungnya, lelaki tua berwajah merah itu tampaknya sedikit rasional, jika tidak, ia akan membunuhnya secara langsung ketika ia melihatnya. Bab 419, Wilayah Makam Hantu. Seorang pria yang mengetahui situasi saat ini adalah pahlawan. Jangan khawatir, selama kau melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan melepaskanmu. Pria tua berwajah merah itu muncul dengan cepat, lalu meraih bahu Ye Xuan dan terbang menjauh. Ye Xuan terkejut dan bertanya, Senior, kemana kita akan pergi? Wilayah Akagi ini adalah lokasi penanaman ke-10 yang kutemukan. Sekarang kau telah memetik semua tanaman. Aku hanya bisa menunggu sebentar. Pria tua berwajah merah itu memegang Ye Xuan dengan satu tangan dan menjawab, namaku Hong Lao Guai, dan aku dari Sekte 100 Racun di Wilayah Makam Hantu. Wilayah Makam Hantu. Mendengar nama ini,
Ye Xuan mengerutkan kening. Dia ingat bahwa wilayah makam hantu dan wilayah Akagi ini tidak berdekatan, tetapi dipisahkan oleh beberapa wilayah. Wilayah makam hantu adalah wilayah perantara di wilayah Luoxia. Ada 3 kekuatan super di dalamnya, satu adalah Sekte Raja Racun, yang kedua adalah Sekte Pengendali Mayat, dan yang ketiga adalah Sekte Hantu Yin. Ketiga kekuatan ini semuanya jahat dan bengkok, dan konon ada penguasa di alam roh. Ketiga sekte dominan ini telah menyebabkan atmosfer wilayah makam hantu, jadi wilayah makam hantu adalah wilayah yang sangat kacau. Hanya sedikit orang yang akan memasuki wilayah makam hantu, dan wilayah tingkat tinggi terlalu malas untuk mempedulikannya, membiarkan mereka berkembang sendiri. Hong Lao Guai. Tidak peduli apakah Ye Xuan pernah mendengarnya atau tidak, dan melanjutkan, orang-orang dari Sekte 100 Racun saya pandai menggunakan racun, dan kami menyiapkan racun sendiri, tetapi tempat penanaman racun tidak ada di mana-mana, jadi kami biasanya harus pergi ke wilayah lain untuk menemukannya dan kemudian menanamnya. Saya baru saja menemukan wilayah Akagi ini baru-baru ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu akan dihancurkan oleh Anda. Ini juga pertama kalinya bagi saya, Hong Lao Guai, dalam beberapa tahun. Ahem. Ye Xuan malu dan tidak bisa berkata-kata. Jika Tuhan memberinya kesempatan, dia tidak akan pernah datang lagi, dan dia akan memilih untuk meningkatkan dengan jujur. Sayang sekali dia hanya memiliki satu kesempatan. Untungnya, hasil kali ini tidak terlalu buruk. Kecepatan Hong Lao Guai sangat cepat, dan kendali Qi tingkat ketiganya layak untuk ditutupi. Dia menggendong Ye Xuan dan bergegas selama 7 hari, hanya beristirahat sekali sehari. Setelah itu, Ye Xuan dibawa secara paksa ke wilayah makam hantu yang gelap, dan monster tua Hong menggendongnya seperti seekor ayam. Bau yang menjijikkan. Jika kamu tinggal di sini untuk waktu yang lama, karaktermu mungkin akan berubah drastis. Tidak heran tidak ada yang mau memasuki wilayah makam hantu ini. Ye Xuan tidak bisa menahan cemberut. Meskipun siang bolong, dia mencium banyak bau mayat. Sekte 100 Racun milikku berada di bawah yurisdiksi Sekte Raja Racun. Aku, monster tua Hong, adalah manajer penanaman Sekte 100 Racun. Aku akan menerimamu nanti. Aku tidak memintamu untuk berbicara, jadi jangan bicara. Ada banyak murid di Sekte 100 Racun dengan temperamen yang aneh. Jika kamu mengatakan sesuatu yang salah, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Monster tua Hong mengingatkan dengan wajah serius. Junior tahu. Ye Xuan mengangguk. Bahkan monster tua Hong, yang berada di level ketiga dari kontrol Qi, hanyalah seorang manajer penanaman, jadi kekuatan Sekte 100 Racun tidak sesederhana itu. Dia berpikir bahwa bahkan jika seseorang memukulnya dengan sepatu bau nanti, dia tidak akan pernah berbicara. Sekte 100 Racun dibangun di sebuah lembah yang disebut Lembah 100 Racun, dikelilingi oleh formasi pertahanan. Di bawah susunan pertahanan Lembah 100 Racun, ada juga hutan beracun, dan bahkan ada labirin dan susunan ilusi di hutan. Jika orang biasa tidak memiliki cara untuk masuk, mereka hanya akan mati jika mereka bergegas masuk. Monster tua Hong membawa Ye Xuan ke Sekte 100 Racun. Begitu mereka tiba di gerbang gunung, seorang murid Sekte 100 Racun bertanya, "Manajer Hong, siapa orang ini?" "Ini adalah penguji narkoba yang baru saja ditangkap." Monster tua Hong menjelaskan. Oh. Setelah mendengar penjelasan ini, murid itu tidak menghentikannya dan membiarkannya masuk secara langsung. Sekte 100 Racun biasanya menanam rumput dan bunga beracun, lalu memurnikan racun dan membudidayakan racun. Namun, karena berbagai faktor, mereka akan memurnikan banyak racun dengan khasiat obat yang tidak diketahui. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang untuk menguji racun tersebut. Orang seperti ini disebut penguji narkoba. Namun, nasib para penguji narkoba ini sangat tragis. Mereka biasanya ditangkap oleh para pengikut Sekte 100 Racun. Paling lama, mereka hidup selama 10 hari atau setengah bulan. Yang terburuk dibawa untuk pengujian racun segera setelah mereka masuk dan tidak hidup lebih dari 2 menit. Selain itu, ada berbagai macam cara kematian yang aneh, seperti berubah menjadi darah, nanah dan luka, borok kulit, del. Bagaimanapun, tidak seorang pun yang datang untuk menguji obat keluar dari lembah racun hidup-hidup. Ye Xuan secara alami memahami hal ini, tetapi dia memiliki darah pohon kehidupan suci, jadi dia seharusnya bisa bertahan hidup. Tentu saja, itu tergantung pada apakah monster tua Hong ini akan melepaskannya. Monster tua Hong menangkap Ye Xuan dan kembali ke kediamannya yang terpencil. "Nak, kau akan tinggal di sini mulai sekarang."
Kau bahkan belum berada di alam roh, jadi sebaiknya kau tidak berpikir untuk melarikan diri. Meskipun hanya ada satu murid yang menjaga gerbang gunung tadi, sebenarnya ada beberapa penjaga tingkat 4 dari penjaga kontrol Qi di sekitar sini. Monster tua Hong mengingatkan, lalu kembali ke kediaman sebelah. Junior tahu. Ye Xuan mengangguk. Ia tidak menyadari bahwa ada orang lain tadi. Kontrol Qi tingkat 4 satu tingkat lebih kuat dari monster tua Hong. Aku punya beberapa racun dengan khasiat obat yang tidak diketahui. Kau tunggu di sini sebentar dan jangan keluar. Monster tua Hong mengingatkan lagi, lalu pergi. Ye Xuan merasa tidak berdaya. Ia tidak menyangka bahwa ia akan ditangkap oleh kekuatan besar setelah melakukan sesuatu yang bodoh. Tak lama kemudian, Hong Lao Guai membawa 3 rumput beracun dan meminta Ye Xuan untuk mencobanya. Ye Xuan tidak berani ceroboh. Ia menggigitnya sedikit terlebih dahulu dan menelannya. Setelah memastikan bahwa darah pohon kehidupan suci dapat kebal, dia menelan seluruh rumput beracun itu ke dalam mulutnya, lalu memasukkannya ke dalam sistem menelan, lalu berpura-pura mengunyah beberapa suap dan menelannya. Dengan cara ini, dia mendapatkan 2 rumput beracun yang berharga. Namun, setelah dia memakan sedikit daun rumput beracun ketiga, suara perintah sistem akhirnya berbeda. Ding, inangnya telah diracuni, dan detoksifikasi telah dimulai. Apa? Diracuni? Wajah Ye Xuan berubah drastis, berdoa agar rumput beracun itu tidak terlalu beracun dan tidak akan langsung membunuhnya. Melihat wajah Ye Xuan membiru, Hong Lao Guai langsung bertanya, ada apa denganmu? Diracuni, butuh waktu untuk detoksifikasi. Seluruh tubuh Ye Xuan terasa sakit, dan tulang-tulangnya terasa seperti akan hancur berkeping-keping. Untungnya, dia hanya menelan sedikit, dan waktu detoksifikasi tidak terlalu lama, kalau tidak jiwanya akan runtuh. Oke. Ye Xuan menghela napas lega dan mulai melaporkan keracunannya. Monster tua Hong merasa ngeri dan berkata, ini adalah sejenis rumput yang sangat beracun yang baru saja ditanam oleh Sekte 100 Racunku. Bulan lalu, rumput itu meracuni Yuki tingkat kedua. Bagaimana kau bisa bertahan hidup? Sialan. Yuki tingkat kedua. Ye Xuan memutar matanya. Ini setidaknya adalah seorang ahli dari 200 kekuatan naga. Sekarang, monster tua Hong menyadari bahwa ia telah mengambil harta karun. Jika demikian, maka ia dapat pergi ke Sekte 100 Racun untuk menerima uji racun, dan setelah menyelesaikannya, ia dapat memperoleh banyak sumber daya kultivasi. Oke, sangat bagus. Monster tua Hong mengangguk puas dan berkata, itu saja untuk hari ini. Aku akan datang lagi besok. Titik. Selain itu, tanpa perintahku, kau tidak diperbolehkan keluar dari halaman. Rumput beracun ini untukmu. Ia meninggalkan beberapa rumput beracun dan pergi. Bab 420, Alam Roh. Ye Xuan menghela napas, sangat menyedihkan, dia tidak hanya digunakan untuk menguji racun, tetapi dia juga dikurung. Namun, Sekte 100 Racun tidak seperti Sekte Pedang Surga Kebencian, semua manajer penanaman adalah master super dari level ketiga pengendalian Qi. Oleh karena itu, dia pikir lebih baik berhati-hati, jangan sampai dia dibenci oleh murid Sekte 100 Racun karena dia terlalu tampan, dan kemudian dia akan benar-benar mati tanpa tubuh yang lengkap. Dia tinggal diam di kediaman yang diatur oleh Hong Lao Guai untuknya, dan kemudian menunggu Hong Lao Guai mengiriminya ramuan beracun setiap hari. Sistem devouring tidak buruk. Ye Xuan hanya mendapatkan Nether Grace, yang dapat meningkatkan kemungkinan sebesar 10%. Nether Grace ini awalnya digunakan untuk terobosan di alam roh, tetapi juga membutuhkan jenis ramuan lain untuk mencocokkannya, jika tidak, dia akan diracuni sampai mati oleh Nether Grace. Sekarang dia memiliki 160 kekuatan naga, yang memiliki peluang terobosan sebesar 70%. Dengan tambahan Nether Grace, peluangnya menjadi 80%. Selama dia meningkatkan kekuatan 20 naga lagi, dia bisa menerobos ke alam roh. Dia bosan di kediamannya selama sehari, dan keesokan harinya, Hong Lao Guai membawa beberapa ramuan beracun dan memintanya untuk menguji racunnya. Ye Xuan mencobanya satu persatu, dan kemudian mendapat beberapa ramuan beracun sebagai hadiah. Ramuan beracun yang ditelannya di ruang angkasa juga meningkat sedikit demi sedikit, dan dia mungkin bisa menembus kekuatan 2 naga lagi. Namun, dia menahan diri, karena kekuatan 2 naga tidak berguna sekarang, dan yang dia inginkan adalah kekuatan 20 naga. Tentu saja, kekuatan 20 naga hanya cukup baginya untuk menerobos, dan tidak mudah untuk melarikan diri. Dengan cara ini, Ye Xuan tinggal di kediaman Hong Lao Guai selama sebulan.
Pada paruh pertama bulan itu, Hong Lao Guai akan membawa ramuan beracun kepada Ye Xuan setiap hari untuk menguji racunnya, tetapi setelah setengah bulan, Hong Lao Guai menghilang selama 7 hari, dan ketika dia kembali, dia benar-benar berbeda. Dia menerobos kekuatan 20 naga dan mencapai 320 naga. Ini membuat Ye Xuan takut. Menerobos sekali, menembus 20 naga, apakah semudah itu untuk menerobos alam roh? Bulan ini, Ye Xuan juga mengumpulkan banyak ramuan beracun, dan memperkirakan bahwa ia dapat menembus kekuatan 10 naga. Sekarang, ia hanya membutuhkan 10 naga untuk menerobos ke alam roh. Hari ini, Hong Lao Guai membawa beberapa rumput beracun lagi, dan Ye Xuan mengujinya untuknya lagi dan melaporkan racunnya. Baiklah, setelah beberapa saat, rumput beracun akan hilang, dan kemudian akan ada pil racun dan zat beracun. Selama kau bisa bertahan, aku, Hong Lao Guai, akan menepati janjiku dan membiarkanmu pergi. Hong Lao Guai berkata dengan puas. Pada bulan ini, ia membawa hampir setengah dari rumput beracun yang tidak diketahui di seluruh sekte 100 racun, dan Ye Xuan menguji racun untuknya satu persatu, yang memberinya hadiah besar. Dalam sebulan lagi, ia memperkirakan bahwa rumput beracun di sekte 100 racun akan hilang, dan kemudian akan ada pil racun yang tidak diketahui dan zat beracun yang disempurnakan. Dia memperkirakan bahwa selama dia menyelesaikan tugas-tugas pengujian racun ini, sumber daya yang dia peroleh akan cukup baginya untuk menerobos ke tingkat keempat atau bahkan kelima dari pengendalian Qi. Ye Xuan mengangguk sedikit, dan saat ini dia sangat gelisah. Baginya, pil racun itu pasti lebih berharga daripada rumput beracun, dan pada saat yang sama, racunnya mungkin lebih kuat, dan dia akan mati mendadak jika dia tidak berhati-hati. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Sebulan lagi berlalu, dan Hong Lao Guai telah menyelesaikan semua misi rumput beracun di sekte 100 racun. Apa yang dia bawa hari ini adalah pil racun. Ini adalah pil racun yang baru disempurnakan dari sekte 100 racun. Ini adalah bubuk racun. Racunnya relatif rendah dibandingkan dengan racun lainnya. Kamu bisa mencobanya. Hong Lao Guai melemparkan sekantong barang secara langsung. Dia juga tahu bahwa dia harus melanjutkan langkah demi langkah. Dia akan terlebih dahulu memberi Ye Xuan beberapa racun kronis. Jika Ye Xuan diracuni sampai mati, dia akan kehilangan banyak. Ye Xuan mengangguk, lalu menggigit kecil pil racun dan membiarkan sistem mengujinya terlebih dahulu. Ding, inangnya kebal terhadap racun. Perintah sistem. Pil racun dibuat dengan mencampur berbagai rumput beracun, tetapi selama Ye Xuan kebal terhadap semua rumput beracun ini, pil racun tidak akan berpengaruh padanya. Pil racun ini tidak efektif terhadapnya, jadi dia meletakkan sisanya ke dalam ruang pelahap dan menguji bubuk racunnya. Dia menaburkan bubuk racun di tangan kirinya, dan saat berikutnya, dia menemukan bahwa bubuk racun telah meresap ke lengannya, dan kemudian daging dan darah di seluruh lengannya meleleh, dan bahkan tulang-tulangnya pun meleleh. Sialan! Ye Xuan sangat takut. Jika dia menaburkan sebungkus bubuk racun ini di wajahnya, kepalanya akan meleleh. Untungnya, dia memiliki darah pohon kehidupan suci dan dapat beregenerasi setelah lengannya patah. Namun, dia harus menahan rasa sakit dan rangsangan mental. Baiklah, oke. Hong Lao Guai mengangguk, meninggalkan beberapa rumput beracun untuk Ye Xuan, dan mengambil bubuk racunnya. Dia takut setelah Ye Xuan menelannya, seluruh tubuhnya akan berubah menjadi darah. Setelah Hong Lao Guai pergi, mulut Ye Xuan sedikit melengkung, karena setelah 2 bulan bekerja keras, barang-barangnya hampir siap. Mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi seharusnya hampir sama. Telan untukku. Ye Xuan menelan semua harta karun di ruang menelan, dan kemudian dia mendapat perintah sistem. Ding, tuan rumah telah menembus 182 naga. 160 naga, langsung meningkat 22 naga, mencapai 182 naga. 180 naga, Ye Xuan memiliki peluang 90% untuk menerobos, ditambah rumput neter, maka dia memiliki peluang 100% untuk menerobos. Oke, alam Kipo, aku datang. Ye Xuan melahap rumput neter dan segera memilih untuk menerobos. Ding, tuan rumah telah menerobos ke alam Kipo. Suara perintah sistem itu sederhana, tetapi Ye Xuan sangat bersemangat. Alam Kipo, dia akhirnya menerobos ke alam Kipo. Sekarang dia harus disebut tahap pertama pengendalian Qi. 182 kekuatan naga, selama dia meningkatkan 18 naga, dia dapat menerobos ke tahap kedua pengendalian Qi. Jumlah dan kekuatan Qi sejati benar-benar meningkat drastis.
Jika aku dapat dipromosikan ke tahap kedua pengendalian Qi, mungkin aku dapat melawan orang-orang kuat dari tahap ketiga pengendalian Qi. Ye Xuan terkejut. Dan saat berikutnya, dia menemukan sesuatu. Jumlah kali Beast King's Fury dapat digunakan hanya sekali. Mayat binatang suci yang dibutuhkan untuk Beast King's Fury akan meningkat seiring dengan peningkatan alam dan jumlah kali penggunaannya. Ye Xuan sekarang memiliki 182 kekuatan naga. Dia menelan mayat binatang suci di angkasa dan masih dapat menggunakan Beast King's Fury sekali, yang sudah bagus. Kartu truf hanya sekali. Ye Xuan merasa sedikit menyesal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, dia akan memiliki sesuatu untuk dilakukan selanjutnya. Karena keterbatasan level, ia hanya dapat berlatih keterampilan pedang Huang Quan dan keterampilan tubuh Yinyu hingga 60% dari level sebelumnya. Sekarang, ia seharusnya dapat meningkatkannya hingga 100%. Namun, keterampilan pedang Huang Quan mudah ditingkatkan, sedangkan keterampilan tubuh Yinyu tidak mudah, jadi ia perlu bekerja keras. Tentu saja, sebelum itu, ia harus merasakan sensasi terbang terlebih dahulu. Selain perbedaan Qi sejati antara alam Lipo dan alam Kipo juga dapat terbang dengan mengendalikan Qi, yang merupakan lompatan kualitatif. Bahkan jika seorang ahli alam Kipo tidak dapat mengalahkan seorang ahli alam kekuatan Po, ia masih dapat terbang tinggi ke langit dan kemudian mengungsi. Namun, seorang ahli alam kekuatan Po hanya dapat berdiri di belakang dan mengamati lawan dengan tenang.